Halo Movie Addict semuanya, bagaimana kabar? Kali ini saya akan merangkum film yang rilis baru-baru ini berjudul Those Who Wish Me Dead, diperankan oleh aktris cantik yang usianya terhitung sudah tidak muda lagi, namun masih terlihat tenok demplon, yaitu Angelina Jolie. Dan kali ini ia berperan sebagai seorang petugas pemadam kebakaran, namun berdinas di tengah hutan di negara bagian Amerika Serikat, yaitu Montana, di mana ia dibekali dan mempunyai skill khusus yang disebut dengan smoke jumper, yaitu keahlian terjun dari pesawat menggunakan parasut atau dengan kata lain skydiving ya, dengan tujuan mencari lalu memadamkan sumber api saat terjadi kebakaran hutan. Oke lah, tanpa ditunda lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk di subscribe-nya dulu. Yuk mari kita gaskan. Film dimulai dengan Angelina Jolie atau Hannah Faber sedang terjun melakukan tugasnya sebagai smoke jumper bersama rekan timnya yang lain saat sudah mendarat di mana sedang terjadi kebakaran hutan yang cukup besar. Tak lama terdengar suara 3 orang bocah laki-laki meminta tolong kepadanya. Namun sebelum menyelamatkan mereka, Hannah tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan kejadian tersebut ternyata adalah sebuah mimpi. Adegan berpindah ke sebuah rumah yang berada di kawasan elit di Florida, di mana 2 pria dewasa sedang mengunjungi salah satu rumah. Mereka mengaku sebagai petugas damkar dan petugas BPH Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas. Mereka datang karena telah terdeteksi kebocoran gas di rumah tersebut dan harus memeriksanya. Namun setelah selesai, saat baru saja pergi, tiba-tiba jadi ternyata mereka ini merupakan ayah dan anak, namun keduanya berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Si ayah bernama Jack, sedangkan anaknya yang diperankan oleh Nicholas Hoult dan juga tampannya 11-12 lah sama saya, amin, bernama Patrick. Mereka sukses melakukan misinya yang membuat seorang jaksa wilayah terbunuh karena ledakan tersebut. Dan hal itu terlihat dari sebuah acara berita di televisi yang sedang meliputnya. Di sisi lain, seorang pria parubaya yang bernama Owen sedang mengobrol bersama anaknya yang masih bocah bernama Connor. Owen yang melihat liputan berita tersebut, tiba-tiba ia merasa khawatir, dan saat mengantar anaknya ke sekolah, Owen menjadi parno. Lalu ia memutuskan untuk mengajak anaknya tersebut mabal. Hal ini terpaksa ia lakukan karena si Owen adalah seorang akuntan forensik di lembaga pemerintahan, di mana ia mempunyai job desk, yaitu mengaudit laporan keuangan, kemudian menginvestigasinya apabila ditemukan fraud atau kecurangan ya. Dan ternyata benar, ia telah menemukan beberapa. Dengan terbunuhnya jaksa wilayah atau atasan dari Owen, ia tersadar bahwa dirinya sekarang menjadi incaran selanjutnya karena tidak bisa melapor kepada polisi dan mencurigai mereka telah disogok. Oleh karena itu, Owen berkata kepada Connor agar saat ini hanya mempercayai orang terdekat. Forensic accountant, which means I look for things that don't add up. And I found some. Man I work for, he was killed today because of what I found. They're gonna come after me too. Kembali ke Hannah yang saat ini sedang menghadiri acara pelantikan anggota baru Smoke Jumper. Tak lama datang Ethan, seorang petugas kepolisian di wilayah tersebut. Ia memperingatkan kepada Hannah agar tidak melakukan hal bodoh lagi, karena diceritakan si Hannah ini suka melakukan kegiatan skydiving di tengah jalanan dengan menumpangi mobil lalu meloncat terjun bebas ke jalan raya. Aduh anjir, ibu-ibu sarap juga mah. Setelah itu Ethan pulang ke rumahnya, yang mana rumahnya tersebut juga merupakan sebuah sekolah bertahan hidup atau survival school, di mana sekolah tersebut mengajari bagaimana cara untuk bisa bertahan hidup di hutan tentunya, dan mengajari agar murid-murid bisa menyatu kembali dengan alam. Aduh keren ya kalau ada di sini kayak gitu. Aduh pengen dong ikutan. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih sekolah yang ngajarin kita biar bisa bertahan hidup dari pedihnya ditolak cinta, gebetan baru, kemudian menyatu kembali dengan mantan? Mulai bucin cat. Modus.
Di rumah, Ethan lalu disambut oleh istrinya yang bernama Allison. Ia saat ini sedang hamil besar dan akan melahirkan anak pertama mereka. Saat sedang rebahan, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Owen yang ternyata Ethan ini adalah adik iparnya yang juga berarti Connor merupakan keponakan. Di telepon, Owen menceritakan keadaannya dan bermaksud untuk bersembunyi di rumah Ethan. Oleh karena itu, keesokan hari Ethan menceritakan keadaan keponakan beserta kakak iparnya tersebut kepada rekan kerjanya di kepolisian. Ia berkata agar tidak menceritakan hal ini kepada orang lain dan menyuruhnya untuk menghubungi stasiun televisi agar kasus ini bisa terekspos. Telling the truth. He needs marshal service or the FBI. I said the same, but like you wanted me to call TV station. Jack dan Patrick akhirnya menggeledah rumah Owen yang sudah kosong dan ditinggalkan. Dengan memakai seragam yang sama seperti di awal adegan, mereka mulai melakukan pencarian kemanakah si Owen pergi. Singkat kata, Patrick menemukan sebuah foto di mana Ethan, Allison, Owen, dan Connor selfie bersama di rumahnya. Patrick dan Jack menyimpulkan bahwa Owen sedang menuju ke rumah tersebut. Oleh karena itu, mereka pun segera bersiap-siap menyusul untuk membunuh mereka. Wasn't sure what you needed, so I brought options. I will take the truck. Hannah yang saat ini tengah bertugas, ia pergi ke menara pengawas di mana menara yang tinggi tersebut berfungsi sebagai tempat untuk mengamati apabila terjadi kebakaran hutan dan akan terlihat dari kejauhan. Selain itu, menara tersebut dilengkapi dengan pemancar radio dan perlengkapan lainnya. Karena hanya seorang diri dan tidak ada teman, Hannah kemudian melamun lalu teringat akan kejadian ketika ia tengah memadamkan api di tengah hutan. Kemudian 3 orang bocah laki-laki meminta tolong kepadanya seperti yang diperlihatkan pada awal film ya. Namun sayang karena situasi yang tidak memungkinkan, Hannah tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan semenjak peristiwa tersebut, ia tiba-tiba suka menjadi galau dan dipenuhi dengan penyesalan serta menyalahkan dirinya sendiri. Lalu selang beberapa saat ketika Hannah mengamati dan memantau cuaca, di mana yang paling ditakutkan saat cuaca mendung adalah ketika suara guludug menggelegar, membahana, menggema, menusuk ke dalam sukma. Lalu sang petir menyambar ke pohon sehingga menyebabkan percikan api dan membuat ranting-ranting terbakar. Tak lama kemudian petir-petir pun menyambar ke arah yang semakin dekat. Menyadari dirinya dalam bahaya, Hannah segera melompat dan petir pun akhirnya menyambar menara yang membuat Hannah terkusruk serta membuat pemancar radio menjadi rusak. Jack dan Patrick yang telah mengetahui tujuan Owen, mereka berencana mencegatnya di tengah jalan. Dan benar saja ketika mobil Owen akan lewat, mereka langsung menembaki dan membuat mobilnya terjun ke dalam jurang. Owen pun terluka, lalu ia memberikan surat yang ditulisnya sendiri kepada Connor perihal tentang bukti terjadinya kecurangan uang yang telah ia temukan. Sambil berlumuran darah, Owen mengatakan bahwa surat tersebut harus disampaikan ke stasiun televisi. Oleh karena itu, Owen menyuruh Connor agar pergi ke sungai, di mana sungai tersebut bermuara ke perkotaan dan akan menuntunnya ke sana. Namun selang beberapa saat, tiba-tiba Patrick dan Jack kembali menembaki mobil yang akhirnya membuat Owen tewas. Di saat bocah usia sebayanya lagi sibuk membara Free Fire, Connor harus menyaksikan ayahnya terbunuh. Sambil mewek dan termehek-mehek, ia pun akhirnya berlari untuk mencari sungai yang dimaksud. Saat tepat sudah menyelesaikan misinya, tiba-tiba datang mobil orang lain lewat. Takut kejahatan mereka terbongkar, maka Jack pun tidak segan-segan membunuhnya. Tak lama Ethan yang sedang berpatroli kebetulan lewat. Ia melihat TKP sudah berantakan serta menemukan mobil kakak iparnya telah terjun ke jurang. Patrick dan Jack berniat kembali bersembunyi, namun saat di mobil mereka mendengar suara laporan polisi di radio dan melaporkan bahwa telah ditemukan satu mayat laki-laki dan perempuan. Namun anehnya tidak terdengar laporan mayat anak kecil sehingga membuat Patrick dan Jack menjadi khawatir. Dan benar saja seseorang yang menyewa jasa mereka menelpon meminta untuk bertemu. Setelah amprok di sebuah pangkalan truk, si klien yang ternyata berwajah lebih garang dari Jack dan pantasnya berperan sebagai pemain Smackdown ya. Ia mengatakan kepada Jack bahwa si anak atau Connor bisa selamat dan dikhawatirkan mempunyai salinan bukti. Oleh karena itu si klien menyuruh Jack agar segera membunuh Connor sekaligus melenyapkan bukti-buktinya. You have what, maybe 6 hours before this thing is untenable?
setelah terjatuh dari menara, Hannah pergi ke sungai dan masih merasa galau dengan kejadian tempo dulu. Tiba-tiba ia melihat anak kecil yang ternyata itu adalah Connor. Seketika Hannah mengejarnya, namun Connor mencoba kabur. Lalu setelah Hannah berkata bahwa menuju ke kota berjarak 12 mil, Connor tersadar bahwa jarak tersebut cukup jauh dan membutuhkan cangkeng yang fit. Lalu Hannah yang dari awal berniat menolong Connor, ia berkata bahwa di menara terdapat radio pemancar sehingga ia bisa menghubungi polisi. Namun karena teringat perkataan ayahnya, Connor menjawab agar jangan menelpon mereka, bahwa media berita lah yang harus ia hubungi. Oleh karena itu akhirnya mereka berdua pergi bersama-sama ke menara. Can you call the news? Yeah, sure. I can call whoever you want. Damn, fucking fast. Misi Jack dan Patrick untuk mencari keberadaan Connor dimulai. Mereka kali ini menyamar sebagai anggota FBI, namun dengan terbunuhnya Owen dan karena saat itu mereka tidak sempat merapikan TKP sehingga membuat polisi setempat menjadi dalam kondisi waspada. Oleh karena itu, agar polisi di sana fokusnya terpecah belah, Jack mengeluarkan hand flare lalu melemparkannya ke arah rumputan sehingga membuatnya terbakar, yang nantinya api tersebut akan semakin besar. Oleh karena itu maka terjadilah kebakaran hutan. Hannah dan Connor yang sudah sampai di menara, ia mencoba untuk menggunakan pemancar radio. Namun karena sambaran petir tadi telah membuat pemancarnya menjadi rusak. Melihat kondisi Connor yang mengkhawatirkan, Hannah lalu bertanya apakah ia terlibat dalam masalah. Connor menjawab bahwa ia tidak boleh mengatakan apapun karena Hannah adalah orang asing, tidak mempunyai pilihan lain. Dan karena Hannah terlihat tulus, Connor pun menceritakan peristiwa ayahnya dibunuh lalu memperlihatkan surat yang diberikan ayahnya tadi. Dan setelah membacanya, Hannah menyadari bahwa situasi mereka dalam keadaan urgent, berhubung pemancar radio rusak dan tidak ada cara lain. Maka dari itu ia memutuskan untuk segera pergi dari menara agar bisa melaporkan hal ini secepat mungkin. Leaving tonight? We're leaving right now. Berkat petunjuk foto yang mereka temukan di rumah Owen, Jack dan Patrick mendatangi rumah Ethan. Di sana mereka bertemu Allison kemudian menginterogasinya dengan cara paksa. Jack bertanya apakah Connor sudah ke rumah ini. Allison pun menjawab dengan sejujurnya. Namun karena Allison ini adalah seorang guru survival school, ia tiba-tiba mempunyai ide dengan mengatakan bahwa dirinya bisa menelepon Ethan agar ia mendapatkan informasi keberadaan Connor. Namun saat melakukannya, Allison bertanya di telepon apakah Connor lapar, yang mana hal itu ternyata adalah sebuah kode kepada Ethan bahwa dirinya saat ini dalam bahaya. Akan tetapi Jack mengetahui kode tersebut, maka ia semakin marah. Dalam keadaan semakin terjepit, Allison mengambil tabung gas mini lalu mengarahkannya ke arah Jack sehingga membuatnya terbakar. Melihat ada kesempatan, ia pun mengambil senapan dan akhirnya ia bisa kabur. Berkat kode yang Allison sampaikan di telepon, Ethan pun pulang ke rumah. Namun karena tiba-tiba ditodongkan senjata dari belakang oleh Patrick, ia akhirnya dijadikan tawanan sekaligus sebagai pembantu dalam pencarian Connor. Kembali ke Hannah dan Connor yang dalam perjalanan menuju kota. Setelah berjalan mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Di tengah jalan, Hannah melihat kobaran api di kejauhan yang menandakan kebakaran hutan sedang terjadi. Karena terlalu berisiko dan akan membahayakan nyawa mereka, akhirnya Hannah memaksa Connor untuk kembali ke menara sambil menunggu helikopter datang menyelamatkan mereka. You don't get through that. We're going that way. Would have seen this from the tower. I didn't call it in. They're gonna send a chopper to figure out why. Sementara itu Ethan yang tengah ditawan di dekat bangkai mobil Owen, ia melihat jejak sepatu anak di tanah yang tentu saja itu jejak sepatu milik Connor. Ia mencoba menghapus jejak tersebut namun terpergok oleh Patrick dan Jack. Di bawah ancaman todongan pistol, akhirnya dengan terpaksa Ethan harus menelusuri jejak Connor kembali. You try this shit again, I will fucking burn her alive. Now track.
Hannah dan Connor sudah sampai kembali di menara karena perjalanan tadi yang mereka lakukan membuat baju Hannah menjadi robek dan kotor. Ia menyuruh Connor balik badan dan tidak mengintip karena ia akan mengganti bajunya. Lalu dengan penuh antusias saya menzoomnya dan aduh ya sudahlah. Tak lama Hannah melihat orang datang mencurigai mereka adalah si penjahat. Hannah menyuruh Connor untuk mengkonfirmasi apakah benar itu mereka. Karena Connor pernah melihat wajah si Jack dan Patrick saat ayahnya dibunuh, ia pun mengiyakan. Oleh sebab itu maka saat ini yang bisa mereka lakukan adalah bersembunyi. Sedangkan Ethan yang tengah ditawan setelah menelusuri jejak Connor ia pun sampai di menara. Tidak mau mengambil resiko, Patrick dan Jack menyuruh Ethan agar naik ke atas. Dan sesampainya di sana Ethan langsung berkata agar tetap bersembunyi karena saat ini ia sedang dibidik. Namun akibat percakapan yang ia lakukan, Jack melihat bibir Ethan bergerak maka ia langsung menembaknya dengan membabi buta. Namun untungnya dengan kejadian tersebut Hannah dan Connor bisa melarikan diri. We move. Kita kembali dulu ke Allison. Setelah tadi ia bisa kabur dari Jack dan Patrick, ia sempat kembali ke rumahnya lalu mengambil GPS agar bisa melacak keberadaan suaminya. Singkat cerita, dengan berkuda maka ia sampai ke menara dan kebetulan saat sampai Patrick dan Jack sedang menembaki Hannah beserta Connor yang berusaha kabur. Melihat kejadian tersebut, Allison pun menembakkan senapannya ke arah mereka dan dengan kehadirannya maka Patrick dan Jack harus membagi tugas. Jack menghadapi Allison sedangkan Patrick mengejar Hannah dan Connor. Singkat cerita, setelah adu tembak Allison berhasil membunuh Jack. Lalu ia pergi ke atas menara dan menemukan suaminya terluka akibat tertembak. Namun di saat mereka akan pergi, kobaran api yang membakar hutan sudah dekat yang membuat mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Oleh karena itu akhirnya mereka pun memakaikan masker anti asap dan menunggu nasib mereka yang entah akan bagaimana. I love you. Hannah dan Connor yang berusaha kabur dalam pelariannya mereka kembali dicegat oleh kobaran api. Trauma dengan kejadian masa lalunya dan khawatir dengan keselamatan Connor, maka Hannah menyuruhnya agar pergi duluan ke anak sungai agar bisa selamat dari panasnya api. Mengetahui dirinya masih dikejar oleh penjahat, Hannah lalu bersembunyi. Singkat cerita, setelah Patrick dan Hannah adu bogem dan tentunya tidak berimbang yang mengakibatkan Hannah digebuk sampai ia bonyok. Karena tidak tega melihat Hannah dianiaya, akhirnya Connor yang juga bersembunyi ia keluar dengan maksud untuk menyerahkan diri. Patrick lalu menyuruhnya agar balik badan, namun saat ia menghampirinya tiba-tiba Hannah menusuk Patrick dengan palu sehingga membuatnya tak berdaya lalu meninggalkannya di tengah kobaran api. Dengan kebakaran hutan yang semakin mendekat, Hannah dan Connor menganclomkan diri ke dalam sungai dan akhirnya mereka pun bisa selamat. Pagi datang, kebakaran sudah reda, para smoke jumper pun melakukan tugasnya menyelamatkan mereka. Allison bisa selamat, namun sayang Ethan telah meninggal karena luka tembak yang dideritanya. Hannah beserta Connor dibawa ke mobil ambulan, namun Connor sempat bersedih hati karena ia sekarang telah menjadi yatim piatu. Lalu Hannah menghiburnya dengan mengatakan bahwa ia berjanji akan mencari solusinya bersama-sama. Tak lama mereka melihat reporter datang untuk meliput kebakaran yang sudah terjadi. Mengingat tujuan mereka dari awal adalah melaporkan bukti-bukti yang Connor punya kepada awak media. Namun sebelum itu terjadi, cerita harus berakhir di sini. Oke, sebelum video berakhir, film yang dibintangi Angelina Jolie kali ini membuat saya cukup tunduh ya, karena plotnya terkesan datar dan kurang greget gitu, kurang kurang bumbu kali, ya itulah pokoknya. Tapi untungnya ada Angelina Jolie sih, jadi aja ditonton sampai tamat. Oke, segitu saja untuk video kali ini, saya pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.